semuanya, selamat datang lagi nih di Lensa Sosiologi Organisasi Pendidikan. Hari ini saya akan membahas tema yang cukup menarik seputar sekolah teman-teman, tapi dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya tidak akan membicarakan mengenai ulangan, tugas, atau jam pelajaran yang seringkali cukup membosankan teman-teman, melainkan saya akan mengeksplorasi bagaimana sekolah dapat berperan sebagai agen perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Syafana dengan NIM 14056240008 selaku mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran sekolah dan sustainability Kompas yang merupakan agen perubahan. Sustainability Kompas mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak mengetahuinya, bahwasannya Sustainability Kompas atau biasa yang disebut dengan Kompas berkelanjutan merupakan alat yang dirancang untuk membantu organisasi atau institusi dalam memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan nih teman-teman. Alat ini juga berfungsi untuk menyatukan organisasi dan para pemangku kepentingan dengan visi dan pemahaman yang sama mengenai keberlanjutan serta tujuan bersama untuk mencapainya. Nah, struktur ini tuh awalnya dikenalkan atau dikembangkan oleh Alan Atkinson pada tahun 1997 dan sejak saat itu telah diadopsi oleh berbagai perusahaan, komunitas, organisasi, sekolah, dan universitas di seluruh dunia, teman-teman. Nah, sustainability Kompas ini tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama itu alam, ekonomi, masyarakat, dan kesejahteraan. Nah, keempat ini tuh digunakan untuk mengevaluasi berbagai keberlanjutan sebuah sistem termasuk di dalam organisasi pendidikan, teman-teman. Nah, di dalam organisasi pendidikan ya adanya sekolah nih teman-teman. Sekolah juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menuntut ilmu saja loh teman-teman, tetapi sekolah juga sebuah organisasi sosial yang kompleks karena di dalamnya terdapat berbagai struktur, budaya, dan norma yang membentuk dinamika kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, sekolah juga diisi oleh berbagai individu mulai dari guru, murid, kepala sekolah, hingga petugas kebersihan yang saling berinteraksi dan berkontribusi dalam menciptakan suasana yang harmonis. Nah, dalam perspektif sosiologi organisasi pendidikan, kita dapat lihat bahwasannya sekolah tidak hanya sebagai institusi formal, melainkan sebagai ruang sosial yang membentuk nilai-nilai perilaku dan juga arah perubahan sosial, termasuk dalam konteks keberlanjutan. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu atau familiar dengan kata-kata program Adiwiyata ini, atau ada teman-teman yang tidak mengetahui tentang program Adiwiyata. Nah, saya jelasin ya teman-teman. Jadi, program Adiwiyata ini dimulai pada tahun 1996 dengan kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, pada tahun 2006, program ini diperkenalkan sebagai inisiatif pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar maupun menengah. Nah, sejak saat itulah program ini terus diperbarui dengan melibatkan berbagai kementerian hingga tahun 2016 lalu. Dan akhirnya disempurnakan menjadi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau Gerakan PBLHS pada tahun 2019 lalu. Nah, gerakan PBLHS ini tuh juga bertujuan untuk mendorong nih teman-teman aksi kolektif sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan secara sadar dan berkelanjutan. Nah, sekolah Adiwiyata ini nggak cuma punya taman yang hijau, tapi juga punya sistem manajemen lingkungan, pengolahan sampah, hemat energi, sampai integrasi pendidikan lingkungan di dalam kurikulum nih teman-teman. Nah, salah satu contoh sekolah Adiwiyata yaitu SMAN 1 Sedayu di daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman. Nah, sekolah ini tuh
dikenal sebagai lembaga pendidikan unggulan yang mengedepankan iman, ilmu pengetahuan, dan budi pekerti serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, slogan kebersihan sebagian dari iman diimplementasikan dengan baik nih teman-teman di sekolah itu, sehingga menciptakan suasana lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan asri. Dengan bekal prestasi sebagai penerima penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi, SMA Negeri 1 Sedayu terus berupaya untuk meraih penghargaan Adiwiyata tingkat nasional. Nah, disinilah sustainability Kompas mulai relevan teman-teman, dimana sekolah Adiwiyata ini ngajarin anak-anak nih untuk peduli terhadap lingkungan, mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya, bikin kompos untuk peduli lingkungan. Nah, itu tuh dikerjain untuk peduli lingkungan teman-teman, sampai tanam pohon aja gitu, itu dipelajarinya di sekolah tersebut. Nah, ini tuh bukan cuma simbolik, tapi juga bagian dari budaya organisasi. Ada juga unsur ekonominya nih teman-teman, yang kuat beberapa sekolah ini bikin bank sampah, di mana siswa ini bisa nabung dari hasil daur ulang. Bahkan ada wirausaha kecil berbasis eco product, jadi belajar ekonomi tapi tetap ramah lingkungan nih teman-teman. Siapa nih yang demen kayak gini, kita ramah lingkungan tapi kita juga menghasilkan uang teman-teman. Nah, sekolah ini juga mendorong keterlibatan masyarakat, orang tua, warga sekitar, semua diajak nih untuk terlibat langsung dalam hal ini. Ini juga memperkuat relasi sosial nih teman-teman, dan solidaritas di lingkungan sekitar sekolah, sehingga ketika semuanya terlibat, semuanya ikut, jadi lingkungan itu semakin bersih teman-teman gitu. Nah, lingkungan sekolah yang hijau, bersih, dan sehat, ternyata tuh dampak positifnya tuh ke kesehatan mental kita dan fisik kita loh teman-teman. Jadi mungkin siswa tuh jadi semangat belajar, siswa jadi rajin untuk sekolah, karena yang pertama tuh dapetin duit. Pasti anak muda sekarang Gen Z ini pada senang kalau misalnya bekerja ada imbalannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sustainability Kompas. Nah, sebenarnya apa sih pelajaran sosiologis yang dapat kita ambil dari semua yang sudah saya jelaskan? Yaitu yang pertama, kita tuh dapat memperhatikan bagaimana nilai dan norma baru terbentuk di dalam organisasi pendidikan. Nah, sekolah kini tidak hanya berfokus pada nilai ujian, tetapi juga berusaha membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan. Yang kedua itu ada terjadinya transformasi dalam budaya organisasi. Lingkungan yang dahulunya kaku dan administratif kini beralih menjadi partisipatif dan ekologis. Nah, teman-teman, yang ketiga ini ada kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting. Kepala sekolah yang memiliki visi yang jelas dan mendorong perubahan budaya serta organisasi. Nah, kepemimpinan ini tuh sangat penting teman-teman. Jika pemimpinnya tidak memaksa atau membuat aturan, maka di bawahnya juga kebingungan akan hal itu. Jadi peran kepemimpinan ini tuh sangat penting teman-teman. Nah, yang terakhir kita juga belajar bahwa sekolah ini bukan hanya sebagai tempat untuk mentransfer ilmu aja loh teman-teman. Sekolah juga berfungsi sebagai ruang sosial yang dapat menjadi titik awal perubahan, tidak hanya untuk siswa tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ya, karena itu tadi teman-teman, ketika kita sudah memperbaiki lingkungannya, otomatis semuanya juga akan berubah gitu teman-teman. Kesadarannya berubah, lingkungannya bahkan bisa berubah teman-teman gitu. Bahkan kebiasaan individunya juga akan bisa berubah teman-teman. Yang tadinya malas untuk datang ke sekolah, tapi karena lingkungan sekolahnya nyaman, bersih, rapi, itu jadi kayak antusias. Murid-murid, guru itu tuh jadi kayak mau sekolah gitu teman-teman, karena ya itu tempatnya tuh nyaman, bersih, dan rapi. Nah, itu aja nih pembahasan dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman mengerti tentang sustainability Kompas ini.
Nah, untuk contohnya Adiwiyata, kalian bisa searching di Google tentang program sekolah Adiwiyata. Di sana banyak sekali mengenai program tersebut. Nah, mohon maaf nih teman-teman jika ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat ya teman-teman, untuk senantiasa selalu menjaga lingkungan dan merawat komunitas, dan yang penting yaitu teman-teman menjaga kesehatan mental kita. Jika kesehatan mental kita aman, lingkungan juga akan bersih teman-teman, karena kitanya sendiri aja menjaga kesehatan mental kita. Gimana kita bisa untuk berpikir gimana kita menjaga untuk kesehatan lingkungan kita sendiri, teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di lain waktu. Dadah.